Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini kita akan membahas tentang peluang investasi reksadana di tahun 2025. Tentunya bersama pakarnya dari Panin Sekuritas, Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Selamat pagi Pak Rudi, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Senjat, sehat Pak, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak sudah menjadi narasumber yang secara teratur rutin untuk Tribun Medan dan network tentang pasar modal dan reksadana ya, pasar modal dan reksadana pasar keuangan. Tentunya sahabat Tribuners ini adalah sesuatu yang sangat menarik di mana kita bisa belajar banyak dari Pak Rudi dan mendapatkan insight sehingga gambaran-gambaran investasi di 2025 ini akan semakin terarah, menarik dan tentunya Bapak Ibu sahabat Tribuners mendapatkan cuan yang semaksimal mungkin ya. Tapi segala sesuatunya pasti ada disclaimer ya. Pak Rudi hanya memberikan gambaran secara overall apa yang terjadi di pasar reksadana ini sehingga sekali lagi keputusan ada di tangan kita semuanya. Salam cuan Bapak Ibu semuanya. Pak Rudi, kalau kita cerita tentang pasar reksadana di tahun 2025 ini ada pasar keuangan dan uh, pasar saham. Apa yang terjadi di 2025 ini, Pak? Apakah peluang-peluang investasi itu masih menarik dan drivernya seperti apa dan tips dan trik kita memilih reksadana yang tepat seperti apa? Silakan Pak Rudi. Baik Pak, Pak Senjat terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman Tribunus Medan yang telah menonton acara hari ini. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Senjat, bagaimana prospek kira-kira reksadana di 2025? Nah, reksadana itu ada yang investasinya di deposito, disebut dengan reksadana pasar uang, ada yang investasinya di obligasi, disebut reksadana pendapatan tetap, ada juga yang investasinya di saham, disebut reksadana saham. Nah, kalau kita bagi menjadi pasar uang, obligasi dan saham, outlook di 2025 kira-kira seperti ini. Nah, pertama dari pasar uang dulu. Kalau pasar uang itu kan dia tempatkan di deposito, itu sekarang kalau kami melihat suku bunga perbankan itu lagi tinggi. Nah, suku bunga perbankan lagi tinggi menunjukkan bahwa banknya sedang bersaing lah, memperebutkan dana seperti itu. Nah, memang sih efek negatifnya karena banknya harus bayar bunga deposito lebih tinggi, labanya mungkin menurun. Tapi bagi kita sebagai masyarakat yang menempatkan deposito, imbal hasilnya lumayan bagus gitu. Nah, kemudian untuk reksadana pasar uang sendiri, kami juga boleh berinvestasi di instrumen yang namanya SRBI. SRBI itu singkatan dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Nah, jadi itu adalah surat berharga yang menerbitkan itu Bank Indonesia. Itu agak berbeda dengan surat utang negara. Jadi kalau kita dulu tahunya ORI, sukuk retail, sukuk tabungan, obligasi tabungan seperti itu, sama FR, itu namanya obligasi negara yang menerbitkan negara. Nah, kalau SRBI yang menerbitkan Bank Indonesia, bukunya berbeda seperti itu. Nah, SRBI ini dia punya imbal hasil biasanya mengikuti perubahan nilai kurs. Jadi kalau misalnya kurs rupiah lagi bagus, dia imbal hasilnya rendah gitu. Tapi kalau pas kurs rupiah lagi kurang bagus nih, yang seperti terjadi sekarang 16.000, 16.200, atau bahkan sekarang saya tadi cek sudah 16.300, kan ada kekhawatiran bahwa dana masyarakat itu yang rupiah ditukar jadi dolar, malah bikin dolarnya makin menguat gitu kan. Nah, supaya uang masyarakat tidak ditukar jadi dolar, itu si Bank Indonesia menawarkan imbal hasil yang lumayan tinggi. Jadi dia bisa sampai di atas 7% untuk jatuh tempo 6, 9, dan 12 bulan, seperti itu. Nah, tapi memang SRBI ini tidak bisa dibeli oleh masyarakat. Yang bisa beli itu hanya investor institusi. Nah, jadi reksadana pasar uang itu pada tahun 2024 dan juga 2025 ini uh, instrumen penempatannya itu diperkirakan memberikan imbal hasil yang relatif tinggi. Nah, itu untuk yang pasar uang. Nah, kalau pendapatan tetap kan investasinya di obligasi. Nah, kalau teorinya kan suku bunga naik, harga obligasi turun, suku bunga turun, harga obligasi naik. Cuma ketika dalam praktek
itu juga ada faktor supply demand gitu. Supply demand maksudnya apa? Jadi kalau kita membeli obligasi negara, kan negara menerbitkan obligasi, berarti negara itu supply-nya. Nah, kalau kita perorangan demand-nya gitu. Nah, ya kalau misalnya kita punya gaji, kita simpan, ada uang, ada obligasi pemerintah, kita beli, berarti demand. Bapak Ibu buka usaha, usahanya cuan banyak, uangnya yang diputar di bisnis sudah cukup, masih ada sisa, beli obligasi, nah itu demand gitu. Nah, kalau pemerintah, dia kan bikin makan bergizi gratis gitu ya, MBG ya, program makan bergizi gratis. Kemudian dia mungkin bayar gaji pegawai, bikin infrastruktur segala macam, itu kan ada pengeluaran. Nah, pengeluarannya dia tutup dari pajak, tutup dari dividen-dividennya BUMN. Nah, kalau nggak cukup, itu disebut defisit. Nah, ketika dia defisit, dia menerbitkan obligasi gitu. Nah, eh, yang menjadi concern di 2025 ini adalah obligasi yang jatuh tempo itu jumlahnya kalau saya lihat di berita mencapai 800 triliun lebih gitu. Sebenarnya obligasinya 700, ada utang negara lagi 100. Nah, obligasi yang jatuh tempo sampai 800 ini itu menjadikan suatu kekhawatiran baru karena biasa-biasanya cuma 400-500 gitu. Nah, kenapa 2025 bisa 800? Bahkan itu 2025, 2026, 2027 itu bangsa 700 sampai 800. Itu karena pada waktu pandemi tahun 2020, 2021, 2022 sampai dengan PSBB atau PPKM dicabut, kan ibaratnya income pemerintahnya turun, bisnis tutup kan, gimana mau ada income kan. Kemudian pengeluaran banyak. Orang sakit atau apa itu dibayarin waktu itu ya yang COVID. Orang meninggal di apa dimakamkan semua itu kan pengeluaran banyak sekali. Jadi di 3 tahun tersebut itu memang pemerintah menerbitkan obligasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan yang biasanya. Nah, obligasi tersebut umurnya rata-rata 5 tahun, 4-5 tahun. Makanya yang 2020, 2021, 2022 itu jatuh temponya 2025, 2026, 2027. Nah, jadi menimbulkan kekhawatiran nih, wah kalau obligasi yang jatuh temponya jumbo, banyak gitu, pemerintah kan harus terbitin obligasi baru lagi. Supply-nya bakal banyak sekali. Nah, teori supply demand kan, kalau yang jualan lebih banyak daripada yang beli, harganya turun gitu. Nah, jadi memang ada concern pertama dari situ. Nah, kalau dari concern supply demand itu, pemerintah sendiri sudah kasih informasi. Jadi biasanya obligasi pandemi, Bapak Ibu, itu ada deal khusus antara pemerintah sama Bank Indonesia. Bunganya lebih kecil. Jadi nggak seperti obligasi yang kita beli lah. Kalau kita beli FR misalnya, mungkin 6-7%. Nah, kalau yang apa, yang obligasi khusus pandemi itu dia variabel dan lebih kecil seperti itu. Dan pemerintah mengatakan akan melakukan debt switching. Debt switching itu maksudnya dia jatuh tempo, ya mungkin sebagian dibayar, sebagian yang nggak dibayar itu dibikin jadi misalnya 5 tahun lagi. Nah itu maksudnya dia memperpanjang jatuh temponya. Nah jadi dari situ menurut saya sih harusnya supply-nya itu walaupun banyak, tidak semua supply itu dibuang ke market. Sudah ada pembeli standby yang mungkin membuat harganya nggak begitu jatuh. Tapi suka tidak suka karena persepsi daripada masyarakat bahwa wah ini pemerintah akan menerbitkan obligasi jumlahnya besar nih. Harganya kita agak tekan lah. Jadi ibaratnya kalau saya disuruh beli, saya mau yang murah. Kenapa? Saya tahu barangnya banyak gitu. Nah itu. Jadi akan ada sedikit tekanan di harga obligasi itu dari sisi persepsi bahwa jumlah obligasi jatuh tempo itu jumlahnya banyak. Nah, kemudian harga obligasi juga digerakkan oleh sentimen. Sentimennya ya suku bunga. Nah, kemarin kan BI Rate baru turun 0,25%. Bikin kaget tuh banyak ekonom. Kenapa? Karena kalau nggak salah 16 atau 19 ekonom di survei, semuanya bilang tidak ada penurunan suku bunga. Pas diturunkan, wah semuanya kaget loh, kok turun gitu. Nah, kenapa ekonom tidak mengatakan tidak ada penurunan suku bunga? Karena suku bunga itu teorinya sesuai inflasi. Jadi kalau inflasinya rendah, bunga bisa turun. Inflasinya tinggi, bunga harus naik gitu. Nah, bunga inflasi Indonesia kecil kok Bapak Ibu. Tahun lalu itu cuma 1,6 atau 1,8 kalau nggak salah. Kenapa BI rate-nya nggak bisa turun? Karena BI rate sekarang selain inflasi, dia juga harus lihat kurs nilai tukar. Kalau kursnya 16 ribuan, menurunkan suku bunga itu berdampak kepada
resiko kursnya lebih jatuh lagi gitu. Nah, makanya waktu kursnya 16.000, ekonom ditanya, menurut kamu Januari ini BI rate turun nggak? Semuanya bilang tidak gitu. Nah, tapi ternyata BI rate tetap turun kan. Nah, eh, jadi kalau misalnya bunga turun, teorinya harusnya harga obligasi naik, dan benar. 2 hari ini harga obligasi lumayan naik gitu. Cuma mungkin karena orang berpikir kalau kursnya masih 16 ribuan, kamu turunkan suku bunga akan melemah lagi. Dan memang juga kejadian hari ini, memang harga obligasi naik, tapi kursnya rupiah dari 16.2 sekarang mungkin 16.300-an. Ya, jadi ini memang efeknya lah, gitu. Dia menurunkan suku bunga, harga obligasi naik, tapi pada saat yang sama itu membuat kursnya agak agak melemah. Nah, apa sih yang membuat kurs rupiah melemah gitu? Padahal kan inflasi kita rendah gitu ya. Kalau misalnya orang bilang dulu ada negara di Afrika gitu ya, yang mata uangnya nolnya banyak. Kenapa bisa begitu? Karena inflasinya ratusan persen, ribuan persen. Makanya dia punya uang nggak laku, dia harus bikin ini. Kita kan inflasinya 1 koma gitu kan. Nah, kurs nilai tukar itu juga dipengaruhi oleh kondisi Amerika Serikat. Kan kursnya rupiah terhadap US gitu. Nah, orang itu khawatir, ya khawatir Donald Trump itu waktu menjabat nanti kan sudah ngancam kiri, ngancam kanan. Saya akan tarif Meksiko sama Kanada sekian persen. Saya akan tarif China sekian persen. Kemarin dia ancam lagi, kalau si BRIC berani bikin mata uang sendiri, saya tarifin semuanya 100% gitu. Nah, kalau tarif itu kan ibaratnya kita misalnya beli barang dari China, misalnya harganya 100, kalau ditarif 10% jadi 110, ditarif 20% jadi 120. Nah, kalau misalnya orang yang import dari sana, kemudian dia harganya dia naikin, ya terjadi inflasi gitu. Jadi ada kekhawatiran Donald Trump punya ancaman tarif itu membuat orang expect inflasi Amerika akan naik. Kalau inflasi Amerika naik, bunga Amerika harus naik gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dolar itu kuat sekali. Karena orang takut Donald Trump tarif kiri, tarif kanan, inflasinya jadi tinggi. Supaya inflasinya tidak tinggi, bunganya dinaikkan gitu. Nah, itu yang berkembang sekarang. Nah, cuma kalau ini dari pengamatan saya, eh, Donald Trump itu memang presiden yang unik lah gitu ya. Dan kalau saya pakai analogi ya, dulu kalau 2014, misalnya Pak Jokowi, kalau kita lihat Metro TV yang dukung Pak Jokowi pada waktu itu. Kalau misalnya Pak Prabowo, kompetitornya di 2014, yang mendukung dia kayak TV One, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya lihat Donald Trump di 2024 ini, itu dari TV One, Metro TV, NMC TV, apa namanya, Trans TV, semua TV yang ada mendukung lawannya. Jadi memang Donald Trump itu tidak begitu disukai oleh media massa di sana. Sehingga memang kalau saya lihat ya, pemberitaan mengenai dia itu kadang-kadang ditonjolkan yang negatifnya agak berlebihan. Padahal kalau kita objektif ya, jadi waktu dia bilang dia akan tarif Meksiko sama tarif Kanada sekian persen. Dengan catatan, soalnya di Meksiko sama Kanada itu kan perbatasan langsung dengan Amerika. Itu imigran-imigran yang nggak punya surat, yang ilegal-ilegal itu menyeberang-nyeberang aja. Nah, ketika mereka menyeberang dan ilegal, itu kan nggak semua orang yang ibaratnya cari kehidupan. Ada juga penjahat, ada juga penyelundup, gitu ya. Nah, jadi dia bilang, kalau misalkan si Meksiko sama Kanada tidak mau jaga perbatasannya, akan saya tarif, kalau nggak salah waktu itu 10 atau 25%. Nah, dengan China, dia akan tarif 25%. Waktu itu dia ngomongnya sekaligus. Kenapa? Karena di Amerika itu narkobanya merajalela. Kalau kita pernah lihat di TikTok atau di Instagram yang orang kayak zombie di jalan seperti itu, nah itu namanya narkobanya fentanyl. Nah, itu narkobanya yang udahlah parah lah kalau sudah konsumsi itu udah kayak zombie. Nah, bahan bakunya itu ternyata banyak yang dari China. Dia bilang kalau si China tidak kontrol bahan baku ini sehingga diolah jadi narkoba fentanyl yang mematikan itu, saya akan kasih tarif. Nah, itu kan sebetulnya menurut saya sangat wajar kan. Kalau kamu nggak jaga perbatasannya, saya tarif. Kalau kamu tidak
tidak lakukan jaga peredaran barang ini sehingga jadi narkoba di rumah saya tarik juga gitu. Nah, cuma yang dikutip itu cuma tarifnya, kalimat belakangnya enggak gitu. Nah, itulah menimbulkan persepsi. Padahal kalau saya jadi negara yang itu, oh ya benar juga. Kalau saya nggak mau jaga perbatasan, maling yang masuk ke sana ya oh, wajar lah tetangga saya marah gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi Benar. pemberitaannya menurut saya terlalu berlebihan sehingga itu ada kekhawatiran bunga US akan naik. Eh, jadi itu yang saya lihat kekhawatiran market itu sebenarnya dari situ. Ditambah lagi inflasinya sampai dengan November itu ada kenaikan. Jadi inflasinya yang orang pikir turun untuk naik, kemudian ditambah pernyataan Donald Trump ini itu orang makin takut. Nah, cuman berita baiknya di baru kemarin kan data inflasi Amerika itu diumumkan di Desember. Naik lagi dikit, tapi inflasi yang berkaitan sama penurunan suku bunga itu turun. Jadi inflasi yang inti kita sebut itu turun gitu. Nah, jadi marketnya agak lega ya. Nah, mungkin Bank Indonesia siapa tahu dapat bocoran juga, makanya dia bisa turunkan suku bunga gitu. Nah, jadi dari sisi sentimen, menurut saya yang akan mempengaruhi harga obligasi katakan dalam waktu 3-6 bulan ke depan itu adalah ini inflasi Amerika di zaman Trump ini bisa turun apa tidak. Kalau dia lakukan tarif ini itu betulan dia jalankan, maka ya itu inflasinya akan susah turun, bunga dia mungkin akan naik lagi, dolarnya akan merajalela gitu. Tapi kalau misalkan dia itu cuma bagian negosiasi, ya namanya negosiasi kan saya gertak dulu gitu kan. Kalau habis kita gertak, nah baru kita ketemu di tengah gitu. Mungkin saya nggak bisa dapat apa yang saya mau, tapi kita di tengah-tengah bisa deal sesuatu. Nah mungkin itu bisa lebih bagus. Nah satu hal yang saya lihat daripada paket, bukan paket dari Donald Trump punya janji kampanye itu adalah dia itu berjanji akan menurunkan inflasi Amerika dengan cepat. Nah, caranya bagaimana nih? Jadi caranya adalah dia akan menurunkan tarif listrik dan BBM di Amerika, bahkan dia berjanji sampai setengah gitu. Nah, kenapa begitu? Karena di zamannya Biden, mereka itu pemerintahan yang pro energi bersih. Maka ada mobil listrik. Mobil yang konvensional disuruh pakai listrik. Listriknya supaya laku dikasih subsidi, ada diskon, seperti itu. Kemudian kita sekarang mengenal yang karbon gitu. Nah, kalau kita perusahaan dia punya limbah banyak, itu kena pajak karbon gitu. Jadi dia sudah ada hitungannya nih. Kalau kita produksi barangnya sekian, maka karbonnya harusnya misalnya 100. Punya kamu karbonnya 200, nih, limbahmu terlalu banyak. Saya harus beli pajak karbon seperti itu. Tapi kalau saya misalnya efisien, limbahnya nggak ada atau jauh lebih sedikit, itu karbonnya bisa saya jual. Nah, jadi apa carbon trade itu atau tentang energi bersih itu membebani perusahaan-perusahaan di US. Jadinya kalau contoh misalnya saya bikin energi bikin SPBU. SPBU-nya kan minyak. Minyak itu dianggap energi kotor. Batu bara itu dianggap energi kotor. Sehingga mereka kena pajak lebih besar. Nah, kalau namanya perusahaan dikenai biaya lebih besar, itu kan dia akan in the end pas ke nasabah juga pembelinya. Jadi kamu belinya lebih tinggi. Nah, kalau yang saya baca Donald Trump berencana untuk mengurangi yang aturan-aturan soal eh, lingkungan, karbon dan sebagainya itu supaya harga jual ke masyarakat bisa turun. Nah, di mana-mana kalau misalkan harga bensin bisa turun, ya. Di mana-mana kalau misalnya kalau harga bensin bisa mungkin kita di mana-mana kalau misalkan harga bensin bisa diturunkan, kayak contoh lah misalnya sekarang kan Pertalite kalau nggak salah 10.000 ya Pak ya. Nah, kalau misalnya bisa turun nggak usah ke 5.000 lah, turun ke 7.000 misalnya atau 8.000, itu akan berdampak pada penurunan biaya yang signifikan Pak. Transportasi akan turun, transportasi turun harga barang bisa turun. Kemudian listrik misalnya, kalau benar dia turunkan, itu kayak pabrik-pabrik hematnya luar biasa besar. Nah, jadi kalau misalnya Donald Trump dia langsung eksekusi
rencana dia untuk menurunkan inflasi dengan cara mengurangi aturan-aturan dan biaya-biaya di bidang energi itu bisa aja bisa berubah langsung. Nah, cuma mungkin harus lihat dulu dia menjabatnya 2-3 bulan pertama bagaimana. Nah, kalau misalnya skenario itu yang terjadi, maka menurut saya harusnya inflasi yang orang takut naik itu malah bisa turun dengan cepat. Karena waktu dia jadi presiden, inflasi Amerika itu rendah. Cuma ya orang karena ya saya bilang tadi kan, media massa nggak gitu senang sama dia. Makanya diberitakan hal-hal selalu yang negatif gitu. Nah, itu dari sisi view. Jadi untuk obligasi ada tekanan harga dari supply karena pemerintah lagi mau terbitin obligasi dalam jumlah besar. Ya, tapi menurut saya itu paling efeknya sebentar aja. Yang lebih berdampak itu adalah Amerika tuh bunganya jadi turun apa tidak. Nah, bunganya jadi turun apa tidak tergantung inflasinya bisa terkendali apa tidak. Nah, itu kalau Donald Trump, dia benar-benar eksekusi rencana dia untuk menurunkan tarif energi dan listrik, menurut saya bisa turun dengan cepat. Nah, eh, apakah sejauh ini terbukti? Kemarin kan dia berkomentar sesuatu tentang perang Israel sama apa Hamas kan. Dan benar kan setelah dia gertak langsung ada perjanjian damai gitu. Nah, walaupun Kemarin diklaim lagi deklarasi sama damai. sama presiden yang sekarang ada gencatan senjata lah, bukan bukan damai lah. Damai mungkin masih perlu waktu. Tapi paling tidak dia ibaratnya omongannya didengarkan dan dijalankan dieksekusi seperti itu. Ya, nah mudah-mudahan janjinya dia untuk yang menurunkan listrik sama BBM itu juga dia jalankan. Nah, kalau seperti itu menurut saya ada sentimen positif. Nah, kalau saham bagaimana, Pak? Kalau saham itu juga faktor Donald Trump berpengaruh. Karena kenapa banyak asing jual saham Indonesia, pindah keluar dari Indonesia? Padahal bulan sampai dengan bulan September lalu, IHSG kita 7.900. Asing banyak masuk terus gitu. Nah, karena ya itu kalau di investor asing, kalau bunga Amerika tinggi, ya mending uangnya taruh di Amerika aja. Dapat dolar, dapat bunganya langsung tinggi gitu. Ngapain saya ambil resiko ke negara berkembang? Misalnya dia beli Indonesia, kan dolar itu tukar jadi rupiah. Udah gitu dia beli saham, beli obligasi Indonesia. Nanti pada saat dibalikin jadi dolar, kan ada resiko melemah juga gitu. Nah, jadi pada saat kondisi seperti itu, eh, lebih ideal bagi investor asing kalau bunga Amerika tinggi, dia stay di Amerika. Nah, makanya ketika di bulan Juni sampai September, angka inflasi Amerika turun, waktu Donald Trump belum jadi belum belum pemilu, itu dana asing banyak pindah dari Amerika ke Indonesia. Kenapa? Karena waktu itu trennya bunga mau turun. Dan katanya 2025 turunnya lebih agresif. Nah, begitu Donald Trump ngancam inflasi, orang berubah pikiran, bunganya mungkin tidak turun agresif, balik lagi ke US gitu. Nah, jadi eh, apa kemampuan Donald Trump mengontrol inflasi di US dan kebijakan bunga US itu juga akan menentukan aliran dana asing akan beli saham Indonesia atau keluar dari Indonesia. Nah, itu dari sisi sentimen. Dari sisi fundamental, kita memperhatikan 4 bank besar di Indonesia, BRI, BCA, Mandiri, dan BNI, labanya bisa tumbuh nggak? Tumbuh di atas 10% nggak gitu. Karena di 2023 itu harga sahamnya bagus sekali, karena laba bersih mereka tumbuh tinggi. 2024 tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba sih, judi online akhirnya meledak gitu kan. Omsetnya sampai berapa berapa triliun, bukan pakai miliar lagi gitu. Nah, kemudian itu akhirnya eh, kena di daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Ya. Nah, judi online ditambah dengan apa namanya? Ditambah dengan pinjaman online, jadi eh, pukulan ganda gitu. Jadi orang sudah kalah judi, pinjaman online, ngutang lagi. Nah, akhirnya problemnya menjadi semakin besar. Nah, akhirnya itu yang kita kira cuma terjadi di masyarakat, mohon maaf, yang kelas menengah bawah, kena juga ke perbankan, terutama seperti Bank BRI. Bank BRI itu kan kreditnya ke sektor mikro. Mikro itu kan masyarakat UMKM dan kelas menengah bawah gitu. Nah, itu menyebabkan laba bersihnya yang biasanya setiap tahun naiknya selalu belasan persen, bahkan mungkin 20-an persen. Tahun lalu itu cuma sekitar 3-4%.
Nah, jadi pertumbuhan labanya tidak sesuai yang orang duga. Nah, kemudian mungkin juga disebabkan oleh setelah pemilu pengeluaran lebih ngerem ya, karena orang mau lihat pemerintahan baru seperti apa. Seperti Bank Mandiri dan Bank BNI juga laba bersihnya tumbuhnya juga di bawah 10%. Hanya Bank BCA yang tahun lalu di atas 10%. Nah, empat bank tersebut itu penggeraknya IHSG, penggeraknya LQ45. Kalau mereka nggak naik, ya sahamnya juga nggak kemana-mana seperti itu. Nah, supaya saham mereka itu naik, satu, perlu ada sentimen tadi yang saya katakan, dana asing mau masuk ke Indonesia. Tapi kalau supaya terjadi, ekspektasi bunga turunnya harus lebih agresif. Nah, kemudian dari dalam kita sendiri, fundamental. Fundamental kita itu paling tidak labanya bisa tumbuh di atas 10%. Kalau misalnya bisa tumbuh di atas 10% di 2025, ibaratnya dana asing kan bisa in dan out. Tapi kalau fundamentalnya bagus, tetap orang berani beli. Nah, itu yang menurut saya menentukan untuk outlook di 2025 ini. Ya, jadi kalau untuk saham, apabila Donald Trump berhasil mengendalikan inflasi sehingga suku bunga Amerika turun, kemudian apabila juga perbankan di Indonesia di 2025, perbankan Indonesia di 2025 ini performance-nya bisa bangkit ya, bisa tumbuh di atas 10% laba bersihnya. Nah, itu kombinasi itu mudah-mudahan bisa membuat IHSG kita di level 8.000 sampai 8.500. Tapi apabila inflasinya tidak terkendali, laba bank masih tidak tumbuh positif, nah itu mungkin agak susah untuk mencapai. Jadi kira-kira seperti itu Pak gambarannya Pak Senjat untuk obligasi, deposito dan juga yang saham. Ya, menarik Pak Rudi. Kalau dikaji dari 2024, Pak, Panin Asset Management, dari ketiga jenis reksadana tersebut, mana yang pertumbuhannya paling baik? Kalau dibilang performance, Pak, tahun lalu itu sebetulnya sampai dengan September atau bahkan awal Oktober, saham obligasi itu oke, Pak. Tapi begitu eh, apa inflasi US meningkat, Donald Trump media massa penuh dengan berita ancaman Donald Trump mungkin akan tarif kiri, tarif kanan, orang berpikir suku bunga akan naik atau penurunan di 2025 tidak sesuai ekspektasi, itu di bulan November dan Desember itu turunnya sangat signifikan. Ya, Ya, jadi tahun lalu yang performance-nya lebih positif itu di reksadana pasar uang. Kalau oke. pendapatan tetap positif tapi tidak terlalu tinggi. Nah, tapi memang lebih banyak karena 2 bulan terakhir penurunannya itu sangat terasa, Pak, seperti itu. Dan di pasar saham juga penurunan ya Pak ya, karena Ya, IHSG betul, turun Pak. Di banyak. bulan November Desember itu kan dana asing keluar dengan deras karena apa namanya? Karena ya itu, Pak. Kalau bunga Amerika turun, mereka dari negara maju ke negara berkembang. Tapi kalau bunga Amerika naik, itu dari negara berkembang balik ke negara maju, Pak. Jadi nggak cuma sahamnya turun, kursnya juga melemah. Nah, gitu. Ya, ya. Kalau dilihat dari kondisi reksadana di 2025 ini Pak, yang masih bagus itu adalah di pasar keuangan dan eh, pendapatan tetap ya Pak ya, karena kalau pasar saham masih secara overall IHSG masih belum recover secara signifikan ya. Kalau untuk reksadana pasar uang, seperti saya katakan, deposito itu bunganya relatif tinggi. Masih tinggi ya. Kemudian SRBI juga kasih rate yang bagus gitu. Nah, kalau obligasi pendapatan tetap, kita diuntungkan dari penurunan suku bunga. Tapi memang orang juga melihat nih, ini bunga Amerika turun nggak tahun ini? Bisa nggak turunnya sampai katakan 1% gitu. Eh, Kalau misalnya turunnya cuma sekali atau 2 kali atau bahkan nggak jadi turun nih atau ditunda penurunannya karena khawatir Donald Trump, itu juga mungkin akan berdampak juga terhadap performance-nya. Kalau saham seperti yang tadi Pak Sen katakan, juga seperti yang saya sampaikan juga bisa positif dengan catatan dana asing masuk. Nah, dana asing masuk itu butuh Amerika Serikat turunkan suku bunganya lebih agresif. Kemudian kalau dari sisi domestik kita perlu perbankannya unjuk gigi gitu. Bisa nggak di tengah kondisi ekonomi seperti ini
tumbuh di atas 10% lagi. Gitu. Kalau kaitannya dengan beberapa situasi kondisi internasional yang terjadi secara tiba-tiba ya, seperti kebakaran besar di LA, itu ada kaitannya dengan ekonomi Amerika nggak, Pak Rudi? Hmm, Kalau eh, perhitungan ekonominya gini Pak, kan yang kebakaran itu daerahnya daerah orang kaya kan Pak ya, rumah-rumah artis, rumah-rumah yang besar-besar lah seperti itu. Ya orang-orang itu harusnya ibaratnya ya kalau rumahnya terbakar, tabungan deposito sama hartanya masih banyak gitu. Jadi mereka harusnya punya kemampuan keuangan untuk membangun dengan cepat. Jadi Ya, menurut saya sih kalau bilang pengaruh ke ekonomi Amerika, ya itu kayak kotanya orang kaya, Pak. Banyak orang kaya di situ. Tapi apakah ya, akan berdampak ke ekonomi Amerikanya? Rasanya tidak. Cuma yang akan kena langsung itu satu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi pasti yang asuransi kebakaran akan rugi besar. Walaupun ya, kan dibilang 2-3 bulan yang lalu perusahaan asuransinya sudah pada nggak mau mengasuransikan lagi. Rupanya mereka melihat kayaknya penanganan kebakaran oleh pemerintah daerah di situ kurang bagus. Jadi mereka nggak melanjutkan. Tapi kan mungkin nggak semua. Jadi pasti akan ada perusahaan asuransi yang rugi. Nah kalau perusahaan asuransi begitu dia bayar klaim banyak Pak, preminya akan naik Pak. Seperti yang kita alamin kan. Kalau di Indonesia kan premi asuransi kesehatan naik semua, Pak. Kita tahun lalu kan pada benar, terima benar. juga. Yang beli asuransi pasti dia punya premi naik dan signifikan naiknya kan, nggak sedikit gitu. Nah, Benar, jadi Pak. itu menurut saya dampaknya ke kenaikan premi asuransi. Nah, apakah kenaikan premi asuransi itu akan berdampak ke ekonomi? Menurut saya iya, Pak. Karena kalau di Indonesia kan orang yang punya asuransi mungkin nggak banyak dan karena nggak wajib kan. Nah, perumahan juga mungkin kalau kayak apartemen ada wajib asuransi. Tapi kalau rumah-rumah kan relatif. Ada yang wajib, ada yang enggak. Kalau di US itu sepertinya agak wajib punya asuransi seperti itu. Jadi mungkin itu akan sedikit banyak berdampak kepada daya beli. Tapi kan yang terjadi cuma di daerah orang kaya di sana gitu Pak. Mungkin ada kena juga yang warga biasanya. Tapi ya ya yang menurut saya perlu dikhawatirkan adalah apakah nanti premi asuransinya akan naik secara nasional Pak. Gara-gara itu. Betul. Hmm. Pak, projection dari Pak Rudianto, Pak, untuk pasar reksadana keuangan, projection grow-nya di tahun ini seperti apa? Kira-kira? Roughly lah Pak, kira-kira berapa persen? Projection aja Pak, Ya, walaupun ini projection. adalah disclaimer ya Pak ya. Betul Ya Pak. tentunya kan sebagai investor pasti akan membandingkan antara uang mereka investasi di simpan di deposito atau ke eh, reksadana pasar keuangan ini. Ya, kalau untuk reksadana yang berinvestasi di deposito atau reksadana pasar uang, harusnya nggak jauh beda dari tahun lalu, Pak. Kalau tahun lalu itu sekitar 4,2 sampai 4,6%. Tahun ini juga rasanya bisa di atas 4%, karena ya tadi itu, deposito masih tinggi, kemudian kami juga berinvestasi di SRBI gitu. Nah, kalau untuk reksadana pendapatan tetap, tahun lalu itu return produknya di kisaran 1 sampai dengan 4%. Jadi kalau yang belinya obligasi negara itu memang turunnya lebih banyak karena pas dana asing keluar dia terpengaruh. Tapi kalau yang lebih banyak obligasi korporasinya itu di sekitar 3 sampai 4%. Nah, tahun ini kalau misalkan terjadi penurunan suku bunga, karena Donald Trump dia bisa turunkan inflasi secara efektif, menurut saya bisa di atas 4%. Tapi kalau misalnya inflasinya tidak terkendali, kemudian bunga Amerika tidak turun, nah itu mungkin sama dengan tahun lalu, Pak. Ya di kisaran mungkin 3 sampai 4%. Tapi kalau misalkan bisa bisa penurunan suku bunga, menurut saya potensi bisa dapat di atas 4% itu sangat besar. Nah, Ya, kemudian kalau untuk yang saham, kan IHSG akhir tahun lalu di sekitar 7.000. Nah, tahun ini betul. dengan catatan inflasi US terkendali, bunga Amerika turun, dana asing masuk, kemudian perbankan Indonesia bisa unjuk gigi lagi, laba bersihnya naik lagi di atas 10%, kemungkinan IHSG bisa di 8.000, Pak. 8.000 sampai 8.500.
Jadi kalau dari 7.000 ke 8.000 mungkin sekitar 12-13%. Nah, itu harapan Pak ya. Ya, baik, menarik Pak. Jadi beberapa catatan ya untuk para investor di reksadana yang harus memperhatikan kondisi yang untuk reksadana pasar saham ya pasti high risk dan high return ya Pak ya. Ya lebih high risk dan high return karena ada pengaruh faktornya sangat eh, ekonomi internasional khususnya Amerika. Yang lebih stabil itu pendapatan pasar reksadana pasar tetap ya Pak ya, pendapatan tetap ya Pasar Pak ya. uang pendapatan tetap. Dan kedua pasar keuangan dan baru reksadana pasar saham. Baik, semoga ini yang disampaikan oleh Pak Rudianto ini menjadi insight dan inspirasi dan uh, sebuah gambaran bagi para investor Tribuners semuanya di dalam melakukan investasi. Pak Rudi, bisa kasih sedikit masukan dan saran. Kalau kira-kira 3 jenis reksadana ini, portfolionya seperti apa untuk saran kepada sahabat Tribuners? Misalnya 40-40-20 atau ada proporsional seperti apa? Saran Ya, sebagai baik Pak. investor, Pak. Biasanya kan orang akan menanyakan profil resiko Pak. Apakah kita orang yang konservatif, yang moderat, atau yang agresif gitu. Nah, kalau kita konservatif, otomatis reksadana pendapatan tetap sama pasar uang itu bobotnya yang paling besar, Pak. Besarnya berapa, Pak? Yang 40-70%. Kalau kita moderat, dicampurannya 40-70. Kalau di saham itu ya, kalau agresif berarti sahamnya 40-70. Kalau itu sesuai profil resiko. Tapi kalau kita mengacu kepada, kalau misalkan bunga Amerika turun tahun ini, turunnya bisa katakan 1% seperti itu, atau di atas 0,5%, eh, mungkin akan jadi tahun yang bagus untuk pendapatan tetap. Jadi walaupun profil resikonya agresif ataupun moderat, bisa dipertimbangkan juga reksadana pendapatan tetap bobotnya agak besar, supaya pada saat suku bunga turun nanti, kita bisa dapat kenaikan harga obligasinya, Pak. Baik, Pak Rudianto, semoga insight ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners dan di dalam kebijakan mengambil keputusan sekali lagi adalah sesuai dengan profil risiko masing-masing ya. Jadi sahabat Tribuners silakan memilih kalau Anda adalah seorang yang penantang risiko dan suka investasi yang dengan high risk, high gain, itu silakan pilih reksadana pasar saham dinaikkan atau portofolionya itu dinaikkan volumenya, persentasenya ya sesuai dengan saran oleh Pak Rudi. Sekali lagi sahabat Tribuners semuanya terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan dengan Tribun Medan dan Tribun Network yang tentunya bersama ahlinya hari ini dengan Pak Rudianto pakarnya dari Panin Asset Management. Pak Rudi, sekali lagi terima kasih sudah bersama kami memberikan insight tentang reksadana. Salam cuan bagi kita semua. Pak Rudi, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali. Inspirasi dan solution yang selalu menarik untuk kita semuanya. Thank you.